Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih belum keluar dari pandemi virus COVID-19. Sedangkan PSBB di wilayah Jakarta sudah hampir berakhir. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep bolu susu Lembang yang diolah tanpa menggunakan oven dan tanpa dikukus ya. Cukup menggunakan 2 butir telur saja dan takarannya menggunakan takaran sendok. Jadi praktis ya sahabat. No mixer juga ya, jadi mudah diikuti bagi yang tidak memiliki oven atau mixer di rumah. Yang penting hasilnya itu tetap enak dan lembut ya, dan tetap mengembang. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di dalam kolom description di bawah. Siapkan 6 sendok makan tepung terigu serbaguna, 2 sendok teh coklat bubuk, 2 sendok makan susu bubuk, 2 butir telur, 6 sendok makan minyak goreng yang masih baru ya sahabat. Kemudian 6 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh Ovalet atau TBM atau SP, sama saja ya, hanya beda merek saja. Kemudian 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanili bubuk. Baking powder dan vanili ini langsung saja campurkan dalam terigu. Sedangkan untuk bahan flas susunya siapkan 1 gelas susu yang telah manis. Bisa diberi gula terlebih dahulu ya. Kemudian diaduk. Lalu 3 sendok teh tepung maizena, sedikit vanili bubuk, dan keju parut secukupnya atau sesuai selera saja ya. Sedangkan untuk vanilinya bisa juga diganti dengan yang cair. Namun Wangi Pandan menggunakan yang bubuk saja ya. Kemudian siapkan juga peralatan untuk mengocok telurnya. Siapkan whisker atau saringan kecil seperti ini untuk mengocok telur agar telurnya mengembang ya. Namun jika menggunakan saringan kecil seperti ini hasilnya lama ya sahabat. Sebaiknya wajib memiliki whisker ya jika kita tidak memiliki mixer. Kemudian siapkan panci yang ukurannya kecil saja ya seperti ini karena telurnya hanya 2 ya, dan yang ada tutupnya. Kemudian bagian bawahnya di sini Wangi Pandan menggunakan bekas tutup panci yang sudah tidak terpakai lagi ya. Yang seperti ini ya, bisa diganti menggunakan saringan. Namun karena di sini saringan Wangi Pandan bagian tengahnya terdapat besi, sehingga jika ditaruh panci tidak akan rata ya, akan miring. Karena bagiannya di bagian tengah ini ada pengganjalnya. Sedangkan tutup panci ini rata. Jadi Wangi Pandan menggunakan saja tutup panci. Sesuaikan saja dengan peralatan yang ada di rumah ya. Cara membuatnya: pecahkan 2 butir telur, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh SP atau Ovalet atau TBM-nya. Sama saja ya ketiga merek tersebut. Fungsinya untuk melembutkan adonan dan mempertahankan
busa telurnya agar tetap kokoh. Kemudian tambahkan gula pasir dan kocok hingga adonan ini menjadi mengembang dan kaku ya. Jangan khawatir ya sahabat, adonan ini pasti akan mengembang dan kaku karena ada kandungan SP di dalamnya ya, atau ovalet atau TBM tadi ya. Proses mengocok 2 butir telur menggunakan whisker atau manual seperti ini selama 20 hingga 25 menit. Jadi harap bersabar ya sahabat. Namun hasilnya hampir sama kok jika kita menggunakan mixer. Hanya jika menggunakan mixer itu lebih cepat hasilnya. Kemudian tambahkan setengah bagian dari tepung terigu yang telah dicampur dengan baking powder dan vanili ya. Kemudian susu bubuknya. Jangan lupa untuk diayak ya. Lalu campurkan dengan sistem aduk balik agar adonan telur ini tidak turun. Nah, seperti ini ya, aduk perlahan saja. Kemudian tambahkan sisa dari tepung terigunya tadi. Aduk-aduk kembali. Dan terakhir tambahkan minyak gorengnya. Kemudian aduk kembali, sama caranya dengan sistem aduk balik yang sebelumnya tadi ya, yang terigu tadi. Setelah tercampur rata seperti ini, adonan dibagi 2. Langsung saja bagi adonan menjadi 2 bagian, kurang lebih saja ya. Kemudian satu bagiannya tambahkan 2 sendok teh coklat bubuk. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, seperti ini ya. Setelah tercampur rata, kemudian pancinya siapkan. Jika ada, gunakan sedikit kertas roti untuk bagian dasarnya saja ya, dan olesi menggunakan mentega. Setelah itu letakkan kertas roti di dasar dan olesi kembali menggunakan mentega. Kemudian beri sedikit tepung terigu agar bolunya ini nanti mudah untuk dituang ya sahabat. Setelah itu tuang adonan coklat dan panggang di atas api kompor. Jangan lupa menggunakan tutup panci yang tadi ya, yang telah Wangi Pandan jelaskan tadi. Letakkan panci di atas tutup panci ini. Kemudian tutup dan gunakan kompor api yang sangat kecil. Jangan terlalu besar ya sahabat, karena akan mudah gosong bagian bawahnya. Jadi sebaiknya apinya benar-benar kecil dan stabil. Panggang selama kurang lebih 15 menit terlebih dahulu. Setelah 15 menit akan tampak titik-titik uap seperti ini ya. Tidak apa-apa ya sahabat. Kemudian tambahkan adonan putih ke atasnya dan tutup kembali. Lanjutkan memanggang dengan api yang sama ya. Kemudian panggang selama kurang lebih 35 menit sampai 45 menit setelah ditambahkan adonan yang berwarna putih. Nah, seperti ini ya, kembali terdapat titik-titik uap. Sambil menunggu, kita buat flas susunya terlebih dahulu ya. Campurkan sedikit vanili ke dalam tepung maizena dan tambahkan susu sedikit, kemudian kita aduk rata. Lalu didihkan susunya dengan api kecil saja ya sahabat. Dan tambahkan campuran maizena dengan vanili tadi ya. Kemudian aduk-aduk hingga mendidih. Setelah meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang ya, siap untuk disisihkan kemudian dinginkan. Kemudian setelah 35 menit dapat dicek bolu susunya ini ya, dengan menggunakan tusukan sate.
Jika ditusuk tidak melekat di tusukan satenya, maka bolu ini telah matang dan bisa untuk diangkat dan ditiriskan ya. Setelah itu biarkan hingga bolu ini benar-benar dingin. Lalu bagian sampingnya pisahkan dengan menggunakan pisau seperti ini. Biasanya mudah kok sahabat jika telah menggunakan mentega dan tepung terigu ya. Kemudian letakkan piring di atasnya dan balik. Nah, seperti ini ya. Bolunya dapat mudah kita lepaskan. Kemudian lepaskan kertasnya dan tambahkan piring lagi di atasnya, kemudian balik kembali dan menjadi seperti ini. Bolu ini pun siap untuk diberi topping fla dan keju sesuai dengan selera sahabat. Nah sahabat, bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis lama-lamanya loh. Dan jangan lupa tekan tombol like jika sahabat menyukai video ini. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang selanjutnya dari Wangi Pandan. Sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.